وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan baru saja kita sama-sama mendapatkan nikmat yang sangat besar daripada Allah berupa taufik dan inayah untuk dapat melaksanakan menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita sampai akhir hayat kita. Selawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabat sekalian. Ta'lim dan takriman guru-guru kami, guru kita semua, Arif Muhammad, Abu, Abi, Abia, Abadi, Walid, Hasan Riz, Ustaz, orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang sangat bersahaja ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Syekh Arafah, bahwa terlaksananya safari subuh kali ini itu adalah atas dasar pengorbanan yang cukup luar biasa dari pihak masjid, masjid, pengurus masjid, kemudian dari masyarakat di sini, kampung Alu Dayak yang mempersiapkan segala hal, ya, dari mungkin kemarin, mungkin beberapa hari yang lalu, berbagai macam fasilitas, ya, sehingga kita bisa datang ke sini, nyaman di sini, bisa menanti ibadah di sini. Maka saya pikir semua ikut berpartisipasi itu pahalanya sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari kita yang hadir semua ini, kita dapat pahala di sini, pahala salat subuh, pahala zikir, pahala ikaf, pahala ceramah. Itu semua yang berkontribusi ikut dapat pahala semua kita di sini. Jadi semua berkontribusi mendapatkan setiap pahala dari setiap kita yang dapat pahala di sini. Maka sebenarnya yang paling banyak pahala itu yang berkontribusi itu. Jadi kan kalau kita pergi kita sendiri cuma kita dapat pahala. Jadi mereka tadi bapak-bapak yang telah berkontribusi tadi dalam bentuk tenaga, dalam bentuk materi dan lain sebagainya, itu tujuan pahala kita semua di sini mengalir kepada orang-orang di sini. Dan membuat masjid nyaman itu tugas Nabi. Dan pikir membersihkan masjid, menyapu masjid itu hal spesial, itu tugas sangat mulia. Tugas Nabi dan bukan sembarang Nabi. Membersihkan masjid, merapikan masjid, membuat orang nyaman, itu tugasnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Ismail. Ini menjadi barang lain. Itu tugas utama, terutama Nabi Ibrahim dan Ismail ketika Allah katakan Al-Tahirah Baitiya Lil-Ta'ifin Wal-A'akifin Wal-Rukka'is Sujud. Allah kepada Ibrahim dan anaknya Ismail, Tahirah, sucikan, bersihkan apa? Baiti, rumah, yaitu Masjidil Haram, Ka'bah. Untuk siapa? Lil-Ta'ifin, agar orang-orang yang masuk ke dalamnya melakukan tawaf itu nyaman. Wal-A'akifin, untuk orang-orang yang kalau mau butuh berlama-lama di masjid nyaman, i'tikaf. Wal-Rukka'is Sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk sujud, katanya orang
orang yang melakukan salat. Dahsyat sekali pahala orang yang mengurus masjid, membersihkan masjid, merawat masjid. Sampai Rasulullah pernah meninggal seorang perempuan, tua dalam masa suami Madinah. Dia sudah tua, sehari-hari dia bersihkan masjid. Dia tua, tinggal di masjid. Tua. Mudah-mudahan Allah itu nanti bisa bahaya mengurus masjidnya. Sudah tua. Jadi sehari-hari dia sapu bersih, begitu pagi dia bersih. Suatu pagi Rasulullah bangun sebagaimana biasa, sholat ke masjid, siap sholat subuh, zikir dan berbagai macam kegiatan masjid. Rasulullah lihat kiri kanan, luar dalam, ada nampak nenek yang biasanya bersih masjid. Kita yang sama Rasulullah, mana nenek itu yang biasa bersih masjid kita? Kata jamaah, kata sahabat, wahai Rasulullah, innaha mata. Dia sudah meninggal semalam. Cuma kalau sudah larut malam, tidak kami sibukkan lagi kita oleh Rasulullah, langsung kami urus, kami perlu dipayakan. Ya, jadi para sahabat itu cepat perlu dipayakan. Dari setelah tunggu anak dari Jakarta, anak dari Medan, sayang saja. Jadi langsung dipayakan. Apa kata Rasulullah? Dalluni ala qabriha. Tunjukkan kepadaku mana kubur itu. Langsung dibawa oleh sahabat ke kubur wanita itu, nenek itu. Sampai di kubur itu sholat untuk nenek itu, sholat jenazah. Selesai sholat, Rasulullah mengatakan, inna hadhil maqbarah dhulmatun mamlu'ah. Sesungguhnya kubur-kubur ini semua gelap gulita, penuh kegelapan. Tapi semuanya diberikan cahaya oleh Allah dengan sebab salat kubur. Maka kemudian kubur itu semua bercahaya dengan sebab siapa? Salat Rasulullah. Kenapa Rasulullah salat di situ? Karena ada seorang yang hari-hari membersihkan masjid, Rasulullah datang salat di situ. Maka ada kita yang bapak-bapak yang istiqomah, rajin bersihkan masjid. Kalau Rasulullah hidup, Allah pengen sholat untuk anda kalau meninggal. Itu tuntutan khusus mengurus masjid. Belum tentu yang ceramah ini. Kalau nggak ada pengurus masjid yang pas kami, gimana ada ceramah? Jelas. Kalau nggak ada diatur tempat parkir, bagaimana kita mau nyaman? Dengan ketertiban Honda yang motor. Maka pahala pengurus masjid ini luar biasa. Jadi bapak-bapak yang kira-kira sudah pensiun bisa daftar pengurus masjid. Mudah-mudahan masjid punya tenaga. Jadi mengurus masjid itu hal yang sangat mulia. Ingin kita mendapatkan pahala. Seperti Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Sampai akhir hayat membersihkan dari merawat, membangun dengan anaknya langsung. Demikian juga kita lihat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat yang mereka itu membangun masjid sama-sama dengan tangannya sendiri. Bahkan tidak mau ada orang asal datang berkorban sendiri, tidak mau, harus sama-sama. Begitu datang ke Madinah itu, onta Rasulullah kan berdiri pas satu tempat yang di situ kemudian dibangun masjid. Onta itu berdiri di tanah milik dua orang anak yatim. Dipanggil Rasulullah, mana walinya? Datang walinya. Rasulullah katakan, samping berapa harga? Buat berapa di tanah? Kami mau beli, mau bangun masjid. Kata walinya, tidak apa-apa Rasulullah. Sudah saya ngomong sama anak yatim ini, kami mau wakaf. Wakaf. Kenapa usah ini? Kata Rasulullah, tamin.
harganya berapa ya? Kalau kita lihat harga enggak? Kalau seperti itu. Nah, bahkan kita sendiri ada apa kamu itu nanti kamu mati, dan mati nanti lucu maka Rasulullah tidak memanfaatkan situasi ya. Jadi samping kata Rasulullah buat harga. Maka setelah berulang-ulang negosiasi Ustaz nggak mau gratis, harus sama-sama ikut berpartisipasi. Kamu berkorban satu orang. Akhirnya dibuat harga. Rasulullah ambil semangat. Ini harganya segini, ayo kita sama-sama sepak. Nah, di kebersamaan. Dibelilah tanah itu, kemudian dibersihkan, kubur-kubur orang musyrik sebelumnya di situ diangkat, dipindahkan, pohon-pohon dipotong, maka dibangunlah masjid juga bersama-sama. Semua jadi hutang. Jadi kita sekarang cuma dia protes dah siap. Waktu pembangunan tidak ada datang. Dia kali baru dia berpegang dari buat, dia tinggal dibuat iya nama. Betul otak apa yang harus ni? Kami perkataannya itu ada komplotannya ada setiap kampung itu ada pastinya. Berarti ahli komentator. Yang dipakai kopi dan kantor dan nafsu meja roh ya. Nah, jadi kita masuk bersama para sahabat. Langsung angkat batu yang mengolah tanah dia buat sampai jadi dibuat bersama dengan keringat bersama dinikmati maknanya full. Kalau musik-musik kita sekarang ini enggak full juga bukan. Ini saya dengar informasi dia sumbang satu orang dulu ya. Atau nanti katanya sama ini masuk musik sumbangan namanya satu orang kalau tidak salah ya. Wakaf ya. Tenang kita luruskan ya. Jadi biasa musik kurang berkah karena bercampur. Ada masjid nanti dokter ini proposal dari di sana. Ini aspirasi sebelah sana. Sebelah aspirasi lain. Aspirasi lain. Nanti aspirasi itu 70% ke masjid, 30% ke yang urus proposal dan juga ya. Makanya berkahnya tidak full. Berkahnya cuma di lantainya aja. Ini kurang. Itu banyak sekarang. Banyak masjid besar-besar. Yang membangunnya wala ya'murunaha, mereka bangun besar-besar capek-capek tapi tidak memakmurkannya. Kayak terhalang gitu. Tapi Masjid Nabawi coba ya. Pertama dibangun itu sangat sederhana, tidak ada atap, kosong, plong. Yang ada bagian mihrab saja ditaruh oleh sahabat itu apa namanya lepah apa? Daun-daun kurma dia ungu, tapi dulu dan Pak Merah di tempat posisi malam. Sedang belum kosong, tidak ada apa. Tanahnya pasir, kalau salah pakai sendal, tapi jamaahnya full. Luas masjidnya pertama dibangun itu kalau tidak salah dalam sirah ya 60 kali 60 hasta, 40 kali 40 hasta. Kita 60 kali 60 meter. Tidak besar kali juga tidak kecil besar. Tapi jamaahnya full. Saking fullnya ada yang salah berdiri jamaah. Ada ibu-ibu beli besar ke depan lagi. Saking semangatnya ya, memakmurkan masjid pada masa Rasulullah. Sampai hari ini tidak kurang. Setiap musim hari itu jutaan orang yang sholat di sana. Belum lagi umrah. Luar biasa berkah karena dibangun dengan keringat bersama, dinikmati bersama. Karena orang sudah malas-malas tidak mau keringatan, di keringat itu dah berkah. Makin banyak keluar keringat, makin badan yang banyak keluar keringat, badan yang sehat. Badan yang kurang keluar keringat, badan penyakit. Enggak apa-apa. Terus matikan nasi dia teringat semua. Ruhnya sehat, badan sehat. Nah itu
ya mungkin sebagai mukadimah, karena saya lihat Ustaz Jul pun sangat semangat sekali men-share bagaimana pengorbanan bapak-bapak di sini dalam menyiapkan tempat ini, ya, tenda semua segalanya Ustaz Jul share kemana-mana, termasuk ke saya di hotel tadi malam. Jadi begitu semangatnya beliau mempromosikan pengorbanan daripada bapak-bapak di sini untuk mempersiapkan agenda yang dia suka ini, yaitu safari subuh dan sholat subuh secara berjamaah. Dan luar biasa Arafah, jamaah Arafah sudah semakin luas menempatkan sayapnya. Jadi sudah ke ujung-ujung lah. Ini luar biasa. Sebelumnya ke ujung sana itu ke ujung apa? Ke ujung barat ke timur. Waktu ke Jari ya, ke ujung selatan. Ini sekarang ke ujung laut ya. Jadi ini luar biasa. Artinya silaturahminya semakin luas. Kalau dulu kan memang agak ini aja di sana. Jadi yang untungnya kami yang dekat sana. Sekarang melebar kemana-mana. Dan caranya mau bermulai ya dari. Jadi yang mau ikut saya datang safari ke Brunei. Safari ke tiap subuh minggu juga. Tapi kalau bisa tiap subuh minggu, insya Allah akan internasional lagi bandara kita. Kalau misalnya akan ada paling kurang misalnya 20 jemaah pada subuh minggu ke Brunei, itu insya Allah akan internasional lagi bandara kita. Sekarang sudah internasional. Jadi banyak manfaatnya daripada hal-hal yang mulia seperti ini. Hadirin sekalian dimuliakan oleh Allah, sedikit saja ya secara singkat. Hari ini kita ada persoalan serius yang sama-sama sedang kita saksikan. Salah satu persoalan itu yang sedang mengemuka, yaitu perilaku bully membuli di kalangan siswa, di kalangan peserta didik, siswa, bahkan santri di lembaga-lembaga pendidikan. Ini sangat mengkhawatirkan kita. Perilaku bully membuli, hina menghina, ya, merendahkan, sampai terjadi kontak fisik, bahkan sampai mengakibatkan meninggal. Ini persoalan serius. Tapi saya yang pertama ingin memastikan dulu ya, bahwa hal ini bukan hanya terjadi di pesantren. Bahkan jauh sebelum pesantren banyak sekali sekolah-sekolah pemerintah yang meninggal siswa. Jadi seperti yang pertama saya ingin memastikan ya, biar jangan nanti seolah-olah terkesan lembaga pendidikan pesantren saja. Tapi sebenarnya faktanya banyak sekali sekolah-sekolah pemerintah yang bersifat boarding school, berasrama, itu banyak sekali memakan korban sudah di apa itu di sekolah-sekolah di setelah pemerintah itu yang jadi drama ya. Itu banyak sekali kejadian itu, orang meninggal di Cuma kita tidak maksudnya ingin membahas satu tempat tidak yang lain boleh tidak. Artinya sekarang persoalan ini persoalan serius yang merebak di dunia pendidikan. Dan itu dilakukan oleh anak-anak semenjak mereka dari kecil, dari SD sudah mulai. Bully sana sini, penghinaan sana sini, perendahan sana sini, saling merendahkan. Kalau ini terus berlanjut dan terus memakan korban, maka kita telah berada pada zaman yang sangat mengerikan, di mana tujuan utama pendidikan itu adalah untuk menempatkan manusia pada tempatnya. Itu garis bawahi. Tujuan pendidikan, tujuan manusia itu harus dididik, di mana Allah yang pertama
mendidik manusia, wa 'allama Adam al-asma, mendidik Adam, dan semua manusia harus mendapatkan pendidikan. Tujuannya agar bisa manusia itu ditempatkan pada tempatnya. Apa tempat manusia? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia pada tempat yang sangat-sangat indah, sangat-sangat spesial, sangat istimewa. Itu tempat kedudukan manusia. Tujuan kita dididik untuk kita semua bisa menempatkan diri kita di sana. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr. Dan sungguh telah kami muliakan Bani Adam, anak manusia. Jadi tujuan pendidikan itu untuk memuliakan manusia. Itu tujuan pendidikan. Karena kalau pendidikan tidak ada, apa yang akan terjadi? Kita akan memangsa sesama kita. Kita akan memakan sesama kita. Kita akan hidup di tempat yang bagus, kotanya, jalan-jalannya, bangunan-bangunannya, tapi kehidupan kita itu bagaikan di hutan rimba. Kalau tidak ada pendidikan, maka Allah katakan, bahkan kalau tidak ada pendidikan, balhum awal, manusia itu bisa lebih sesat daripada hewan. Karena di kita ini ada unsur malaikat, ada unsur hewani, unsur malaikat dan unsur hewan. Jadi kalau kita nggak ada pendidikan, kita bisa seperti hewan, bahkan awal. Jadi itu perlu dipahami dulu tujuan pendidikan. Nah, kalau tujuan pendidikan ini tidak didapatkan, justru sebaliknya perilaku bully membuli, praktek bully membuli, maka kita telah terperosok dalam jurang yang sangat dalam. Ya. Ini sangat serius kan? Susah sekarang kondisinya. Anak-anak rumit persoalan. Nah, saya di sini ingin mengajak jamaah sekalian sama-sama kita deteksi persoalannya apa. Karena dia tak mungkin jadi seperti itu dengan sendirinya. Maka dalam hal ini untuk mendeteksinya, tentu kita lihat bagaimana Islam menjadi. Dan sebuah hadis mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa inna abawayhi yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kata Rasulullah, setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, putih, suci, bersih. Lantas siapa yang membuat anak itu berubah? Di belakang minta di Inna abawai, kedua orang tuanya. Maka dalam kita ini mengidentifikasi apa persoalan dunia pendidikan sekarang. Banyak hal seperti anak-anak yang pintar-pintar bully sesamanya. Yang pertama harus kita periksa adalah kedua orang tuanya. Jadi jangan kita ini bapak-bapak, ibu-ibu, begitu ada anak-anak bermasalah langsung kita salahkan lembaga pendidikan, yang kita salahkan sekolahnya, langsung kita salahkan gurunya. Tapi yang pertama kita cek dulu diri kita sendiri, orang tuanya. Kalau kata Aceh yang sangat sederhana itu apa? Menadu, menanyi, bukan saya Pak Menteri ya. Kibanku itu bahasa Aceh sangat spesifik. Itu sudah masuk dalam include ayah dan ibunya. Berarti nenek-neneknya, kakek-kakeknya masuk. Kibanku itu kan sederhana sekali, tapi itu ternyata dari hadis diambil.
Hadis tadi, fahinna abawaihi, orang tuanya lah. Jadi yang perlu kita cek ketika anak-anak itu ada masalah, bukan sekolahnya dulu, bukan gurunya dulu, kita sendiri dulu. Itu tak perlu dibantuan. Jadi kita punya dulu. Kita lihat ke diri kita sendiri dulu. Apa yang perlu kita lihat kepada diri kita sendiri? Ada beberapa hal. Yang paling utama adalah ilmu ilmu genetika itu, bahwa anak itu punya pengaruh gen orang tuanya. Jadi sebenarnya bahasa sederhananya, anak kita itu cerminan kita. Jadi kalau misalnya kita udah pakai sorban sekarang, sorban bagi tua-tua, selalu ke masjid, tapi anak agak batak lucu. Berarti dulu kita seperti itu juga sebelum pakai sorban. Cuma sekarang alhamdulillah sudah. Tapi itulah cerminan. Itu sebenarnya seperti itu. Kalau dari ilmu genetika kan ada pengaruh itu. Jadi artinya yang kita katakan di sini, untuk menghasilkan anak yang baik butuh orang tua yang baik, butuh guru yang baik. Biar anaknya baik. Jadi menyonya ada, kalau ada anak bermasalah, cobalah kita duduk merenung. Aduh, kayak kudu kawan ini. Kayak kudu lihat. Karena kata kayak kudu ini. Itu sifat orang tuanya. Jadi coba kita merenung. Jangan begitu anak kita bermasalah langsung kita salahkan simpulan-simpulan, kita marahin. Ada yang sampai bawa perang ancam. Padahal itu dirinya sendiri. Jadi makanya dalam Islam itu kan ada ketika datang seorang laki-laki kepada Khalifah Umar bin Khattab, dia melaporkan anaknya itu tidak sanggup diurus lagi. Ya wahai Khalifah, saya punya anak bandel sekali, bermasalah parah, tidak sanggup lagi saya didik. Maka kata Khalifah, coba anda panggil anak. Dipanggillah anaknya sama orang tua yang kedua diberdirikan. Ini orang tua, ini anak. Ditanya sama Umar bin Khattab, nak, apakah benar kamu seperti ini? Ditanya sama orang tuanya. Dia sama anaknya. Kata anaknya, benar. Apa yang disampaikan sama ayah saya betul. Tidak salah. Dia sama Umar bin Khattab. Kenapa kamu seperti ini? Nah, kemudian anak ini dia tanyalah kepada Umar, wahai Khalifah, coba engkau sebutkan kewajiban orang tua kepada anak. Maka kemudian Khalifah Umar Khattab menyebutkan satu ada 4. Salah satunya orang tua itu, seorang ayah itu wajib mencarikan ibu yang baik untuk anaknya. Seorang ayah, ini dengar baik-baik ayah-ayahnya, wajib tentunya harapan dan bisa mendengarnya. Seorang ayah wajib mencarikan ibu yang baik untuk anaknya, Pak. Kalau ibunya yang sangat kurang baik, tapi cari ibu yang dan maksud ucapan Umar bin Khattab ini artinya kita Islam diwajibkan sebelum kita menikah memastikan mencari ladang, bukan hanya yang subur, ladang yang menghasilkan hasil yang berkualitas, bukan kuantitas banyak. Tiada nari, bukan itu. Tapi yang kualitas. Wajib sebelum menikah memastikan istri-istri kita itu betul-betul akan bisa menjadi ibu yang baik untuk itu maksudnya. Makanya kejadian sekarang banyak dapat ibu-ibu katanya istri-istri lewat Facebook, lewat Instagram, makanya jadilah generasi Facebook, Instagram, karena memang ladangnya di sana. Ya. Jadi yang pertama perlu kita cek itu diri kita sendiri.
Kalau mau anak yang baik, maka jadilah kita dulu orang yang yakin. Kalau kita sudah seperti ini, sudah ahli masjid, sudah sambil waktu terjaga, baca Al-Quran, berzikir. Kalau jadi anak, jadilah anak yang orang ahli masjid ini harus produksi lagi agar menghasilkan generasi yang baik tadi. Jadi itu dulu pengaruh gender. Yang kedua, masih dari orang tuanya. Bagaimana dia memberikan, memastikan yang masuk ke anaknya itu adalah makanan yang halal. Makanan yang halal. Karena kalau dia tidak memberikan yang halal untuk anaknya, na'udzubillah, yang dia berikan haram atau syubhat, Rasulullah katakan kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka lebih layak baginya. Api panas tubuh anak. Siapa salah? Orang tuanya yang tega, yang rela, katanya sayang sama anaknya. Saya kalau dia jumpa dikecup-kecup, dipeluk-peluk, tapi dia rela memasukkan harta haram ke mulut anaknya. Itu bukan sayang, itu justru mempersiapkan api neraka untuk sehingga anak itu bingung dengan dirinya sendiri. Udah kita kasih ke sini, kita kasih ke sana, pendidikan mahal yang bagus di sini, bagus di sana, tapi dia nggak jadi. Dia pun bingung dengan dirinya sendiri. Ternyata masalahnya apa? Kita korek, kita cek, cek. Ternyata tubuhnya itu panas. Orang tuanya memasukkan, bawa pulang ke rumah harta apa-apa nggak masuk, akhlaknya nggak terbentuk. Keruh lagi batin. Karena orang tuanya tadi, yang penting pemasukan. Tengkel ada tengkel yang penting job. Pak Yana, nah, orang berpikir begini, alah, UBO, anak patut job ni. Yang penting kita bobo kaya dan bobo lebih. Dia sederhana itu harta haram. Dia membentuk karakter, membentuk watak panasnya. Sebaliknya harta halal, Bapak Ibu perhatikan, harta halal itu 100% berkah. Harta halal itu 100% berkah. Kita lihat orang tua di kampung dulu yang sehari-hari cari rezeki dengan jaulan, mandok, dia makan keringatnya sendiri, bukan keringat orang. Dia bawa pulang harta halal, dimakan oleh istri anaknya harta halal. 5 ron, 7 ron, 3 sen, dia kebun. Jadi pejabat-pejabat sekarang, pejabat dulu sebenarnya, jadi orang apa? Hebat, sukses. Padahal orang tua itu tak pintar-pintar kali. Hanya harus dia ikulah boleh hayu lebih yo, hanya ya ikulah hayu lagi. Kasih itu SD kampung, SMP kampung. Ternyata begitu saja itu. Karena harta halal itu berkah, dia akan membentuk dengan sendirinya. Saya sering menganalogikan itu, harta halal itu umpama air. Air di gunung, air yang sudah meluap di gunung. Air jernih, air bersih. Ketika dia tumpah ke bawah, maka semua sungai-sungai yang keruh dia buat jadi bersih. Karena sumbernya bersih, jadi suci. Sungai-sungai yang kotor dia bersihkan. Aliran-aliran yang keruh dia bersihkan. Paret-paret yang kotor dia bersihkan. Karena sumbernya bersih. Begitulah harta halal. Dengan sendirian tanpa kita capek-capek membentuk, dia akan membentuk sendiri tubuh dan karakter seorang manusia. Itu harta halal. Tapi sebaliknya kalau harta haram,
Dia umpama air yang sudah keruh, lumpur di gunung itu lumpur. Ketika musim hujan turun lumpur itu, maka semua sungai, semua saluran, semua aliran, semua parit-parit dia buat jadi lumpur. Maka ada yang kita, tapi kan sudah saya kasih ke sekolah yang umum, tetap juga seperti itu. Sudah saya bawa ke pesantren yang mantap, yang terkenal, katakan seperti itu, tapi tetap sih. Akhirnya dia ada kesimpulan sendiri, mudah-mudahan apa yang lagi. Benar kali pula, jangan apa? Bukan anaknya, iya. Jadi harus kita cek diri kita sendiri dulu, apa yang sudah kita berikan kepada anak kita. Maka oleh karena itu, kalau anak-anak kadang-kadang matanya agak berat, introspeksi, evaluasi. Dia boleh kata tu nyopu pengen jitok pun apa yang lain tanggung jawab. Dan bukan hanya di kantor, dalam bisnis, dalam hal apapun. Apakah selama ini yang kita ambil halal atau ada lain selain yang halal? Ini yang kita khawatirkan. Dan itu dalam semua hal. Waktu kemarin itu di Nusa juga kita sampaikan. Kalau mau perbaiki birokrasi, kalau mau perbaiki Aceh ini, harus mulai perbaiki dari birokrasi, buat birokrasi yang bersih. Baru boleh. Kalau tidak nanti buat acara ini keagamaan merantai gunung Her sampai lebih khusus. Kalau tidak buat tidak merantai gunung Lampu panas ya. Karena zikir ini kan tenang, harus disambut oleh tubuh yang tenang. Tapi kalau tubuhnya panas, makin nangis usajul zikirnya, dia makin sengkot panas dan memot. Kajian dia. Dia sama pihak dia kita Maka mari kita introspeksi, kita lihat apa yang kita berikan kepada anak kita. Kemudian masih dari diri kita, hendaklah kita lihat anak kita itu kebutuhan makanan bergizinya, makanan suci, makan tak waktu, teratur dan bergizi. Karena kalau telah makan, jangankan anak-anak, kita orang tua, kalau udah makan tak rapi, udah heng. Dia yang bukan bau dah masuk dia. Kemudian dia juga harus cukup istirahat. Minum antik timbul degil, tak terkontrol. Nah, hari ini zaman sekarang kita makanan bermasalah, istirahat kacau balau, malam kemudian malam aktif, siang pagi tidur. Itu ada keluarga seperti itu, udah sampah. Ada yang tidurnya berjamaah dari subuh sampai jam 10 pagi. Baik orang tuanya, anaknya, cucunya jamaah tidurnya pagi. Itu kehidupan sudah seperti itu sekarang. Anak-anak jam 2 belum tidur, anak-anak jam 2 malam, jam 3 malam belum tidur. Tanya kenapa belum tidur? Kata orang tuanya, kau susah tidur. Bro ni, ayah kipas, ayah juga hidup jangan tidur. Jadi dia itu mencontohi orang. Karena orang tua era sekarang memang susah tidur malam. Alasannya kena apa itu? Insomnia. Penyakit itu nggak timbul sendiri dia. Penyakit itu insomnia ya. Itu timbul dia menjadi permanen gara-gara pola hidup sebelumnya. Itu anak-anak mahasiswa sekarang itu akan berpotensi kena apa namanya insomnia itu. Tadi udah dia ke masjid kok guna pos kelima, dia baru keluar dari kafe, baru dia letak laptopnya, baru dia angkat kipas anginnya. Kan sekarang anak-anak di kafe, anak-anak muda itu kan pakai kipas angin. Kalau HP berjam-jam,
Saya teringat dulu model seperti itu, model mobil tinggi zaman dulu yang nggak ada AC. Jadi supirnya itu biar nggak kepanasan kalau di Spanyol kecil. Ternyata saat di kafe-kafe Honda ada kipas kecil, jadi dia nyoba HP Honda belum.